Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil topologi jaringan dan konfigurasi server yang berantotakan. Saya Muhammad Rian Sunugroho. Nama saya Rehan Saputra. Saya Jelasnya Putri ya. Saya Agung Dicahyo. Simulasi jaringan yang kita buat ini menggunakan aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Jadi, jaringan ini terdiri dari beberapa ruangan yang saling terhubung, memiliki akses ke internet dan juga terhubung ke sebuah server. Yang pertama ada topologi yang digunakan. Jenis topologi yang digunakan, saya menggunakan topologi star atau bintang. Artinya, semua perangkat komputer tidak terhubung secara langsung satu sama lain, tetapi terhubung melalui perangkat pusat, yaitu switch dan router. Dalam jaringan ini terdapat 3 bagian utama, yaitu akses internet melalui modem, 2 router sebagai pusat pengatur lalu lintas jaringan, 3 switch yang mendistribusikan koneksi ke masing-masing ruangan. Untuk yang ketiga itu ada pembagian jaringan. Jaringan dibagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruang administrasi terdiri dari 3 PC, PC 0, PC 1, dan PC 2, menggunakan subnet 192.168.10.0/24. Gateway-nya yaitu 192.168.10.254. Ruang perpustakaan terdiri dari PC 3, PC 4, dan PC 5, menggunakan subnet 192.168.20.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.20.254. Nah, untuk ruang kelas terdiri dari PC 6, PC 7, dan PC 8, menggunakan subnet 192.168.30.0/24. Gateway-nya yaitu 192.168.30.254. Masing-masing ruangan terhubung ke switch, lalu switch terhubung ke router. Selanjutnya alur koneksi internet dan server. Koneksi internet dimulai dari cloud, lalu masuk ke DSL modem, diteruskan ke router 0 melalui port G0/0. Router kemudian membagi koneksi ke 3 subnet berbeda. Port G0/1 untuk ruang administrasi, G0/2 untuk perpustakaan, G0/3 untuk ruang kelas. Selain itu, terdapat server 0 yang dapat diakses oleh seluruh PC. Server ini menyediakan layanan seperti web, file sharing, DHCP, dan DNS. Selanjutnya ada konfigurasi server. Server menggunakan IP statis agar tidak berubah dan mudah diakses. Berikut konfigurasi pada server 0. IP address 192.168.10.2. Subnet mask 255.255.255.0. Default gateway 192.168.10.1. DNS server 888. Karena server berada di maka gateway-nya jaringan yaitu 192.168.10. Selanjutnya, Alur 6. Alur akses dari PC ke server. Jika PC dari ruang administrasi mengakses server, misalnya PC 1 dengan IP 192.168.10.3 ingin membuka website dari server, karena berada dalam satu subnet, data langsung dikirim lewat switch ke server tanpa melewati router. Jika PC dari ruang lain mengakses server, misalnya PC 5 dari perpustakaan dengan IP 192.168.20.3 ingin mengakses server, permintaan dikirim ke gateway 192.168.20.254, diteruskan oleh router ke 192.168.10.2. Server merespon kembali lewat jalur yang sama. Selanjutnya, keunggulan jaringan ini terstruktur. Pembagian subnet memudahkan
pengelolaan fleksibel, mudah menambah PC atau ruangan baru, terkoneksi internet dan server. Semua PC bisa akses server dan internet, stabil dan aman. Masalah pada satu bagian tidak mempengaruhi bagian lain. Sudah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di cara kerja dari topologi star yang kami buat itu seperti ini, Pak. Semisal saya akan mengirim data dari PC 0, Pak. Dari PC 0 ke server. Nah, di sini di kanan bawah sini akan muncul tanda berhasil. Nah, successful atau berhasil ke destinasi tujuannya itu server 0. Jadi awalnya itu di ruang administrasi di PC 0 ya, di ruang administrasi. Nah, jadi PC 0 ini yang di ruang administrasi itu dia akan mengirimkan data ke server 0. Data ini akan dilewatkan dulu ke switch 0, Pak. Lalu diteruskan ke router 0. Nah, dari router ini dia akan menuju rute terbaik. Ya, jadi dia akan melewati modem DSL, terus cloud, terus baru ke server. Nah, di server ini dia akan menerima data, terus akan dikembalikan lagi, Pak, datanya. Jadi dengan jalur yang sama, gitu, nggak muter-muter, nggak. Jadi waktu jalur yang sama, jalur cloud, modem, router, dan switch, dan kembali lagi ke PC 0 di ruang administrasi, Pak. Seperti itu cara kerjanya. Dan juga bisa seperti Pak, bisa mungkin ke ruang lain, misal ya Pak. Ke ruang lain, misal kita akan mengirim data dari ruang administrasi ke perpustakaan, ke PC 5. Dari PC 1 ke PC 5. Nah, di sini di kanan bawah juga akan tanda berhasil ya, muncul tanda berhasil, yaitu successful dari PC 1 ke PC 5. Jadi cara kerja itu sama seperti yang saya bilang tadi. Dari PC 1 ini, dari ruang administrasi ya ini, dia akan menuju ke switch 0 dulu, terus ke router. Nah, di router ini dia akan membaca IP kita. Dia akan membaca IP dan tahu bahwa tujuannya itu akan menuju ke PC 5 di perpustakaan. Maka dari itu dia akan mengirimkan data ke switch nomor 1 di sini nih. Di ruang perpustakaan, dia habis di sini di switch 1, dia akan mengirimkan data ke PC 5. Dan sebaliknya, dia akan mungkin dari PC 5 bisa balik ke PC 1. Sama seperti tadi, dari PC 5 dia akan balik ke switch 1 untuk membalas suratnya ya. Dari PC 1 ke router lagi membaca IP-nya ke tujuan mana, tujuan ruang aplikasi lagi, dia akan ke switch 0 lagi dan kembali ke PC 1 lagi. Seperti itu Pak cara kerjanya Pak. Sekian, ini simulasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak.